Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Dan pemirsa, untuk mengulas rencana penghentian operasional KRL dan dampak PSBB sudah bergabung bersama kami Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Wali Kota Bogor Dedi Ahmad Rahim, serta nanti akan bergabung juga bersama kami pengamat transportasi Joko Setiowarno. Dan sementara dari pihak Kereta Komuter Indonesia yang saat ini belum mengonfirmasi akan membatalkan karena ada kegiatan lain. Saya ke Pak Gubernur terlebih dahulu. Pak Wahidin, sejauh ini tanggapan Anda terkait akhirnya KRL Jabodetabek berhenti beroperasi pada 18 April, hari Sabtu ini, akhir pekan ini, Pak. Persoalannya itu kan tidak lepas dari masih berkantornya, masih ada aktivitas kerjaan di Jakarta. Terus yang kedua, bahwa kereta api ini kan transportasi yang massal dan murah serta tepat waktu. Jadi memang arus dari Jabodetabek ini nggak bisa dihalangi. Hanya saja sebagai gubernur, kita mencoba sebagaimana juga dengan Jawa Barat. Memang ada alternatif. Ditutup kereta api, tapi kalau di Jakarta masih kerja, akhirnya kan mereka lewat jalur-jalur tertentu yang tidak bisa kita kontrol. Sementara kita bikin checkpoint sekitar hampir 100 checkpoint, ini dalam rangka menjaring dan mereka melakukan langkah-langkah PSBB. Kalau saya lebih ekstrim sebenarnya, kalau kita tutup kereta api, ya juga tutup juga sementara 14 hari, kompak semua Jakarta, tidak ada aktivitas apapun, termasuk kegiatan-kegiatan misalnya perusahaan, terus juga lingkungan departemen dan sebagainya. Baik, jadi Anda menilai hal ini harus disinkronkan juga dengan perkantoran yang ada di Jakarta. Sejauh ini penyinkronan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah-wilayah Jabodetabek ini dengan pihak perusahaan seperti apa, Pak? Ya, karena mereka kan bilang, kalau saya enggak, kalau kereta api ditutup, saya mau dengan kendaraan apa? Ya, terus lalu, kenapa Anda masih ke Jakarta? Ya, karena kami masih kerja. Ya, harusnya kita, kalau kita sepakat, berikan jaminan mereka hidup selama 14 hari, coba. Sama juga pegawai yang dirumahkan oleh kita, lalu kita gaji mereka, kita kasih salarinya. Selama 14 hari kita coba. Tutup semua aktivitas ke Jakarta ke Tangerang. Ini kan saling jadi saling memperkuat penetrasinya COVID-19. Tangerang itu kan karena dari Jakarta. Sebaliknya Jakarta juga yang tidak bisa kita juga batasi. Aktivitas sosial ini, interaksi ini melalui jalur transportasi, memang udah cukup parah dan kita tidak bisa bendung. Jadi kemarin saya coba evaluasi, kayak kita turun ke lapangan. Ya, kalau kami nggak boleh ke Jakarta, kami nggak makan dong, karena kami memang cari makan di sana. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan ke depan, Jakarta juga menjamin hidup mereka selama beberapa hari tertentu. Kita coba aja dulu. Karena kalau kita coba tutup kereta api, atau kita batasi jumlah bangku kereta api, akan terjadi penumpukan. 60 orang misalnya, ya yang berangkat dari Rangkas Bitung, dari Serpong itu, full, penuh. Sama mereka kakinya nggak jelas kaki sebelahnya, bergantung berdesak-desakan. Ya sia-sia aja lah, percuma aja kalau kondisi kayak gitu. Kita mau social distancing, kayak mau bikin apa, kayak jarak, pakai masker, ya nggak bisa lah, saya bilang. Kalau sekedar ditutup. Tapi bagaimana orang untuk tidak berminat ke Jakarta selama 14 hari? Berarti memang jalan keluarnya bagaimana mereka dari rumah tidak menuju ke kereta api dan tidak ke Jakarta. Baik, saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, menurut Anda seperti apa? Ini ada dua hal
yang tidak nyambung rupanya antara kebijakan perkantoran di Jakarta dengan kebijakan di angkutan umum. Jadi kalau menurut saya tetap ya, artinya kalau saja PSBB ini dilakukan ya baik di DKI maupun di Jabodetabek ini secara konsisten, saya pikir akan banyak yang mengurangi arus mobilisasi masyarakat dari Jabodetabek ya, antar Jabodetabek atau dari Bodetabek ke Jakarta. Tetapi kan kuncinya ini kan Jakarta. Kalau menurut saya sudah ada banyak sekali juga perubahan di DKI ya. Artinya kalau saya melihat, kita pantau dari hari Senin sampai dengan sekarang, perubahan menurunnya itu sudah banyak sebetulnya. Jadi contohnya waktu hari Senin itu terjadi penumpukan penumpang sampai dengan jam 12 siang sudah 9.000 penumpang. Kalau kemudian hari-hari berikutnya termasuk setelah penerapan PSBB di Kota Bogor, kelihatannya lebih signifikan lagi penurunannya. Jadi memang ada korelasi antara masih beroperasinya beberapa kegiatan yang dikecualikan dan yang tidak dikecualikan dari PSBB, tetapi dengan kebijakan Kota DKI ya untuk lebih ketat menutup beberapa kegiatan yang tidak dikecualikan, saya pikir itu sudah baik ya. Tinggal nanti terus dalam 1 minggu ke depan ini dimaksimalkan. Baik, Pak Dedi, jika tadi Pak Wahidin mengatakan akan percuma jika memang kegiatan perekonomian perkantoran di Jakarta ini masih terus berjalan. Sementara warga yang bekerja di Jakarta kebanyakan mereka berasal dari wilayah-wilayah satelit, yaitu Bodetabek. KRL dihentikan, mereka akan mencoba mencari alternatif lain yang malah justru tidak terdeteksi gitu, Pak. Ya justru tadi memang ada banyak ya celah-celah di area yang tidak dikecualikan. Artinya banyak juga misalnya rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian misalnya terkait dengan beberapa perusahaan atau pabrik yang diberikan, sehingga tanggung jadinya. Kalau memang kita mau hentikan, kalau misalkan gini kadang-kadang ya, mungkin pabrik punya kontrak ekspor atau kontrak kirim barang, kemudian mereka meminta dispensasi. Nah, selama diberikan dispensasi. Pak Dedi? Halo? Suratnya. Iya. Halo? Iya. Dan diperlihatkan ada semacam suratnya, ya kita kan juga nggak bisa apa-apa juga. Makanya lebih baik kalau memang mau ya konsisten gitu kan. Artinya misalnya memang tidak dikecualikan ya memang harus tutup, ya udah tutup saja kan gitu kan. Untuk beberapa lini usaha ataupun produksi yang diperbolehkan tetap berjalan, misalnya retail sembako, kemudian energi dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Haruskah perusahaan ini menyediakan mes gitu misalnya untuk warganya agar tidak commute? Ya itulah konsekuensi dalam kondisi seperti ini. Ini kan kita sedang menjalankan misi kemanusiaan kan. Ada jutaan jiwa manusia yang harus kita selamatkan. Jadi artinya kalau memang ada sesuatu yang dianggap harus dikecualikan dan memang harus ditanggung segala biayanya, ya perusahaan mau nggak mau harus menanggung resiko itu, daripada kita harus menanggung yang pertama bukan hanya nyawa, tetapi kalau misalnya PSBB ini tidak berhasil, kemudian belum mencapai KPI ya, Key Performance Indicatornya tidak tercapai, kemudian nanti kita harus perpanjang lagi 14 hari, kan ini biaya sosialnya tinggi. Sementara sumber daya dari pemerintah ini kan terbatas. Baik, Pak Joko Setiowarna juga telah, pengamat transportasi juga telah terhubung bersama kami. Pak Joko, menurut Anda tepatkah penghentian operasional komuter line ini, Pak? Ya, ini kan kita bicara antara supply dengan demand ya. Demand di sini berarti adanya kegiatan di Kota Jakarta. Tadi Pak Dedi sudah mengatakan memang setelah ada PSBB dari Bogor agak menurun. Memang menurun kalau melihat data-datanya, namun kegiatan adanya surat edaran Kementerian Perindustrian ini juga menjadi halangan juga untuk mengurangi kegiatan di Jakarta. Sehingga ini kemungkinannya PSBB ini nggak 14 hari, saya kira nanti bisa menambah lagi. Berapa hari Pak kira-kira? Bisa 1 periode lagi, artinya digenapkan 1 bulan itu. Bisa bunga seperti itu kalau tidak dari penurunan, karena aktivitas di Jakarta juga masih tinggi. Ya, meskipun secara hitung-hitungan itu
penggunaan KRL itu dicoba umpamanya ditambah kapasitasnya dengan memperkecil headway-nya, kemudian memperpanjang masa operasinya, itu pada saat jam sibuk aja kira-kira hanya mampu dia 17.000 kok dari Bogor Jakarta ya di Windas itu. Sementara dalam waktu bersamaan itu kira-kira ada 35.000 penumpang. Nah, bagaimana menurunkan angka itu? Atau mereka digantikan dengan kendaraan lainnya umpamanya agar tidak berdesak-desakan pada saat jam sibuk. Itu jadi persoalan. Baik, saya kembali ke Pak Wahidin. Pak Wahidin, di wilayah Anda sendiri, di wilayah Provinsi Banten sendiri seperti apa operasional atau operasional pabrik-pabrik yang masih diperbolehkan untuk beroperasi? Seperti apa pengaturan pegawai mereka dalam rangka PSBB ini, Pak? Memang ini kan jadi persoalan sendiri ya, kompleksitas ya. Buruh Tangerang cukup banyak, kalau pabrik itu resikonya kan persoalan sosial muncul. Pengangguran yang memang sudah cukup banyak di Banten akan tambah lagi kok, pengangguran baru. Terus juga untuk social safety net juga pasti ini jadi problem bagi pemerintah provinsi yang Banten yang keterbatasan tentang sumber dana dan lain sebagainya. Dan Menteri Perindustrian dalam pengarahan tetap dibuka. Oleh karena itu kita siasati boleh buka, tapi juga tetap menggunakan aturan, protokol kesehatan, dan juga melakukan rapid test dan lain sebagainya. Kami coba untuk buat ragu-ragunya. Walaupun kami tidak yakin juga bahwa pendekatan dengan protokol kesehatan ini juga bisa berhasil atau paling tidak meniadakan menjalarnya COVID-19. Ini memang saya kira belum lagi kita mengarahkan, meminta kepada pabrikan atau industri supaya tempat praktek kerjanya, tempat kerjanya dibuat sesuai dengan distancing sosial, dibuat jarak dan sebagainya. Ini kan memerlukan biaya juga, memerlukan ruang-ruang yang cukup luas. Tapi kami kemarin sudah diskusi kalau bisa shift-nya misalnya. Orang ke Jakarta mungkin Jakarta orang tidak tiap hari itu, 3 hari sekali bergantian. Jadi orang naik kereta itu tidak setiap hari, karena di Jakarta juga pelaturan dengan sistem shift. Di pabrik juga itu sih sudah mulai diarahkan yang full tadi seminggu kerja, misalnya 2 hari libur, nah itu bergantian. Mungkin ini bisa disiasati, walaupun kami coba di Banten menerapkan konsep seperti ini. Saya kira itu apa yang kami coba kami sepakati dengan teman-teman di daerah. Baik, kalau di Bogor sendiri, Pak Dedi, sejauh ini jika KRL di stop, seperti apa pengawasan di terminal di Bogor, Pak? Saya pikir lebih mudah ya kalau dijelaskan di dalam ketentuan pembatasan sosial berskala besar untuk transportasi darat ya, terutama di bis, karena kan kita ada checkpoint, kemudian berangkat, kemudian nanti di lokasi tempat tujuan juga kan ada juga, kan seperti begini. Kalau dari Bogor satu bis misalnya kapasitas 50, dengan PSBB kan otomatis harus 25 kan, 50%-nya. Nah itu nanti lewat checkpoint, kemudian nanti sampai Jakarta ada checkpoint juga. Kalau kereta kan kita nggak bisa kontrol. Sekarang naik di Bogor misalnya satu gerbong 60, kemudian di Cilebut naik 40, kemudian nanti di Bojonggede naik lagi 10, di Depok lagi naik lagi 100, kan kita nggak bisa kontrol. Kalau ini kan istilahnya kita harus melakukan pengawasan kan gitu kan, dan ini ada di area kewenangan kita. Kalau di dalam kereta api kan kita sangat tidak ada rentang kendali sampai ke sana. Nah makanya waktu ada pemikiran pembatasan jumlah calon penumpang masuk ke stasiun, kemudian kita sekat di halaman, nanti yang sisanya itu kan berkerumunnya di area kewenangannya pemerintah daerah kan. Nah itu kan berarti
gimana kita yang mengaturnya kan, sementara ini ada urusan social distancing, kemudian physical distancing, kemudian juga kita harus ikut pada ketentuan PSBB. Nah ini akhirnya kita putuskan ya lebih efektif dan efisien, ya kita jadikan saja, kita minta operasionalnya ditunda dulu selama 2 minggu ini. Baik Pak Dedi, sejauh ini di Kota Bogor persiapan jika KRL dihentikan operasionalnya pada tanggal 18 April. Berarti hari Senin itu baru terlihat jika memang ada lonjakan penumpang di Terminal Baranang Siang. Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak menghadapi lonjakan penumpang di hari Senin nanti? Justru begini, mestinya kebalikan. Artinya harusnya direspon oleh dunia usaha yang tidak dikecualikan di DKI ya atau di seputaran Jabodetabek untuk mengurangi kapasitas produksi misalnya, mengurangi jumlah sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam proses produksi, itu dulu. Jadi bukan sebaliknya, apakah kemudian kita menambah armada angkutan bis, karena tujuan dari PSBB ini adalah menekan semaksimal mungkin penyebaran COVID kan. Nah kalau misalnya hanya memindahkan satu moda ke moda yang lain, kalau menurut saya tidak tercapai tujuannya. Yang kita takutkan kan nanti malah penyebaran menjadi meluas, dan yang paling penting adalah bagaimana memutus rantai penyebaran COVID. Nah ini salah satu memutus rantai ini kan, karena mau nggak mau Jabodetabek ini kan sebagai epicentrum semua, tetapi sumbernya kalau kita bicara yang paling merah di mana ya di DKI gitu kan. Nah gimana supaya tidak tersebar ya, diputus rantainya, karena saya lihat juga dari informasi ya di kabupaten itu sepanjang jalur komuter itu kan udah kecamatannya merah semua, red zone semua. Jadi memang ada korelasi antara aktivitas dan mobilisasi orang keluar masuk Jabodetabek ini dengan peningkatan jumlah positif COVID di wilayah ini. Baik, saya ke Pak Joko. Pak Joko, tadi Pak Dedi mengatakan pindahkan moda transportasi ini bukan menjadi solusi. Berarti sekarang kuncinya sebenarnya ada di dunia usaha ya Pak ya, bukan di angkutan umum lagi gitu. Ya sebenarnya transportasi ini cuma alat untuk mengangkut aja ya. Nah sekarang kepemetaannya di Jakarta itu dengan benar segala usaha perkantoran yang di luar 8 sektor itu tidak beroperasi, seperti apa jumlah yang menggunakan transportasi umum. Saya kira itu sebenarnya asalkan mereka memberi data yang benar, masuk 8 sektor itu yang beroperasi, nanti akan ketahuan mereka berasal dari mana saja. Tuh, dari situ nanti bisa dipetakan. Apakah nanti mereka kalau di stop itu masih ada, ya kalau masih ada berapa persen yang harus ditambahkan jumlah armadanya kalau seandainya keretanya dihentikan, itu kan harus beralih juga kan, apapun mereka harus tetap bekerja yang 8 sektor itu. Itu aja cara menghitungnya sederhana. Yang penting dari hitungan itu kan ketahuan nanti kalau seandainya dia masih masuk dalam hitung-hitungan katakanlah menggunakan kereta silakan, tapi kalau misalnya dianggap nanti agak sulit mengendalikannya, ya bisa dihentikan, tetapi mereka punya alternatif. Yang terjadi di Jakarta ketika bus Transjakarta operasionalnya dikurangi, yang ada adalah penumpukan penumpang. Kalau untuk KRL dihentikan operasionalnya sama sekali, ini konsekuensinya apa Pak? Ya konsekuensinya menyediakan angkutan bagi masyarakat Bodetabek yang akan ke Jakarta, yang mereka bekerja di 8 sektor yang diizinkan itu. Oke. Harus ada penggantinya, itu aja. Itu dari perusahaan atau dari pemerintah Pak? Nah, tentunya kalau perusahaan mungkin keberatan juga dia, karena kan memberikan paling tidak ya kalau dinaikkan uang transportnya mereka menggunakan, karena naik kereta kan lebih murah ketimbang dia naik bus. Betul. Itu artinya ya pemerintah menyediakan itu kalau mungkin mempercepat ketimbang masih berlarut-larut, menyediakan terserah entah pusat, entah daerah atau kerjasama untuk menyediakan sarana angkutan umum yang lain sebagai alternatif yang mereka punya pilihan. Baik, terima kasih Pak Wahidin Halim, terima kasih Pak Dedi Ahmad Rahim, terima kasih juga Bapak Joko Setiowarno telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.